Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal CPNS, khususnya untuk soal TIU. Pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan soal-soal perhitungan cepat, di mana saya telah menyiapkan 5 soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Langsung saja kita akan menyelesaikan soal nomor 1, yaitu hasil dari 0,5 dikali 5 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1/4 dikali 25. Jadi dalam kurung 0,5 dikali 5 pangkat 2 ditambah dalam kurung 2 dikali 1/4 dikali 25% sama dengan 0,5 ini sama saja dengan 1/2 dikali 5 pangkat 2 sama saja 5 kali 5 sama dengan 25 ditambah ini 2 dikali 1/4 dikali 25%. Ini 25% itu sama saja dengan 25/100 atau sama dengan 1/4. Nah, jadi di sini 25% sama dengan 1/4 sama dengan 1/2 yang dikali 25. Ini bisa langsung kita kalikan 25 dikali 1. 25 dikali 1 itu sama dengan 25/2 ditambah ini sama halnya dengan yang pertama, bisa kita langsung kalikan, yaitu 2 dikali 1. 2 kali 1 sama dengan 2, terus 2 dikali 1 sama dengan 2, berarti 2/4. Ini bisa dikali 4 sama dengan 16. Nah, 25 ini per 2 ditambah 2/16 ini karena penjumlahan dan pembaginya berbeda, maka pertama-tama kita harus menyamakan pembaginya terlebih dahulu, yaitu dengan cara 2 ini dikali 8, dan karena 2 dikali 8 otomatis 25 juga harus dikali 8. 8 kali 25 sama dengan 200/16 ditambah 2/16. Nah, ini penyebutnya sudah sama, berarti bisa kita langsung operasikan sama dengan 200 ditambah 2 sama dengan 202. 202 per 16 tambah 16 ini tetap 16. 202 per 16 itu sama dengan 12,625. Nah, jawabannya sama dengan 12,62. Apakah ada di pilihannya? Itu ada. Jawabannya itu adalah nomor atau D. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Nomor 2 yaitu 2/3% dari 18,033. Nah, perlu diketahui dari itu berarti menunjukkan tanda kali. Nah, jika kita menemukan dari, maka itu sama saja dengan perkalian. Nah, ini dari itu sama saja dengan perkalian. Oke, berarti 2/3% dari sama kali 18,033. Ini kita ingin jadikan pecahan biasa. Caranya itu pertama 3 dikali 12 sama dengan 36. Nah, 36 ini kemudian ditambah dengan 2. Jadi jawabannya sama dengan 38. Berarti jawabannya 3 dikali 12
tambah 2 sama 38 per 3. Di sini karena persen, maka otomatis di sini pernya harus dikali dengan 100 karena persen itu sama saja dengan per 100 dikali di sini 18,033 bisa kita bulatkan menjadi 18, jadi pembulatan ke bawah ya teman-teman. Nah, sama dengan ini 3 ini bisa kita masing-masing dibagi dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1, dan 18 dibagi 3 sama dengan 6, berarti 38 per 1 dikali 100 sama dengan 100 dikali 6 sama dengan 38 dikali 6. 38 dikali 6 itu sama dengan 228. 38 dikali 6 itu sama dengan 228 per 100 Nah, 228 dibagi dengan 100 itu sama dengan 2,28. Nah, di sini kan 100. Cara membagi 100 dengan mudah itu 100 itu nolnya 2, maka 0 pertama kita hapus, maka komanya di belakang koma, terus dihapus lagi, maka di komanya ke depan lagi, maka jawabannya itu 2,28. Jawabannya adalah B. Selanjutnya kita ke nomor 3. Nomor 3. Bila 16 dikali 2 dikurang 64 dibagi 8 ditambah 9 hasilnya. Nah, soal nomor 3 ini sebelum menyelesaikannya kita harus mengetahui terlebih dahulu operasi penjumlahan dan perkalian itu. Cara mengoperasikannya itu dimulai dari dalam kurung terlebih dahulu yang dikerjakan, kemudian perkalian atau teman-teman, yang pertama dikerjakan itu dalam mengoperasikan penjumlahan perkalian itu pertama dalam kurung, kemudian kali atau bagi, pembagian, kemudian penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan atau mengoperasikan suatu bilangan, yaitu pertama dalam kurung, kali atau bagi. Nah, langsung saja. 16 dikali 2 dikurang 64 ditambah 9 dibagi 8 ditambah 9 sama dengan, nah, pertama-tama kita lihat ini yang pertama itu perkalian, maka perkaliannya kita dalam kurungkan supaya menandakan bahwa ini yang pertama dikerjakan, ini yang pertama yang dikerjakan itu perkalian. Karena tidak ada dalam kurung, maka pertama yang dikerjakan perkalian dan pembagian. Nah, 16 dikali 2 sama dengan 32 dikurang 64 bagi 8 sama dengan 8, atau 8 kali 8 sama dengan 64, berarti 68 ditambah 9. Nah, 32 ini minus 8 ini ditambah 9 sama saja dengan 1. Minus 8 ditambah 9 sama dengan 1, berarti minus 8 ditambah 9 itu 1, berarti 32 ditambah 1 sama dengan 33, berarti 32 dikurang 8 ditambah 9 itu sama dengan 33. Nah, sama dengan 33. Nah, 33 ini jawabannya itu berarti A. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Nomor 4 sama saja dengan soal nomor 3. Yang pertama itu kita harus mengetahui
pengoperasi penjumlahan perkalian atau operasi aljabar itu dimulai dengan perkalian, yaitu 100 dikali 10 dibagi 100 dikurang 1. Berarti 100 dikali 10 sama 1000 dibagi 100 dikurang 1. 1000 dibagi 100. Berarti langsung kita coret nolnya saja. Ya, tinggal 10. 10 dikurang 1. Berarti sama dengan 9. Berarti jawabannya yang tepat pada soal nomor 4 adalah 9, yaitu C. Nah, langsung saja kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Diketahui 12 dikali 25 dibagi 5 ditambah 69 dikurang 29. Nah, di sini sama halnya dengan soal-soal sebelumnya. Pertama, soal nomor 5 sama saja dengan soal-soal sebelumnya. Itu 12 dikali 25 dibagi 5 ditambah 69 dikurang 29 sama dengan, nah ini 12 dikali 5 25 dibagi 5. Yang pertama dikerjakan 25 bagi 5 supaya lebih mudah, yaitu sama dengan 5. Nah, 12 dikali 5 dikali 5 ditambah 69 dikurang 29 sama dengan 12 kali 5 sama dengan 60 ditambah 69 dikurang 29 sama dengan 40. Berarti 60 ditambah 40 sama dengan 100. Nah, jawabannya yang benar nomor 5 adalah 100. Nomor 100. Nah, dalam mengoperasikan dalam menyelesaikan soal berhitung cepat, yaitu kita hanya perlu sebenarnya mengetahui bagaimana cara mengoperasikan perkalian penjumlahan, mana yang terlebih dahulu yang harus kita kerjakan, itu perkalian pembagian. Yang pertama yang harus kita selesaikan kalau yaitu dalam kurung, kemudian kali atau pembagian, kemudian penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu operasi aritmatika. Itu bisa dari pertama yang ada dalam kurungnya, kemudian perkalian atau pembagian, dan kemudian penjumlahan atau pengurangan. Nah, contohnya 12 dikali 6 ditambah 2 dikurang 1, dan 2 dikurang 1 ini dalam kurung, maka yang pertama diselesaikan itu adalah 2 dikurang 1 terlebih dahulu, kemudian diselesaikan perkalian, setelah itu baru dijumlahkan. Nah, begini cara menyelesaikannya. Sebenarnya soal perhitungan cepat itu merupakan soal yang mudah diselesaikan asalkan kita mau belajar dan mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikan aritmatika atau berhitung cepat. Demikian yang bisa saya sampaikan atau pada video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang ingin mengikuti tes CPNS dan juga adik-adik atau yang lainnya yang ingin belajar matematika atau berhitung cepat. Demikian dari saya. Saya Muhammad Syarif dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.